Wajib kita berikan ini pada tanaman cabai agar tanaman cabai terhindar dari serangan jamur, batang menjadi kokoh, menjadi keras, dan bebas dari namanya Anthranoxa. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Pit. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya masih kecil tetapi sangat subur luar biasa. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan pengocoran lagi, di mana pengocoran ini menggunakan bahan yang sangat super, atau dalam arti kata ini merupakan bahan wajib yang harus kita berikan pada tanaman cabai agar tanaman cabai kita ini yang kita budidayakan batangnya menjadi kokoh, menjadi keras, tidak mudah roboh, dan yang terpenting adalah tahan dari serangan jamur, khususnya layu fusarium, busuk batang, Anthranoxa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Sebelum kita melakukan pengocoran dengan bahan yang wajib atau bahan utama, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sini sangat subur luar biasa. Batangnya sangat besar seperti ini. Ini sudah ada cabang-cabang bawahnya. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas Angkasa 89. Jadi tanamannya sangat subur luar biasa seperti ini. Daunnya sangat lebar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan melakukan pengocoran yang rutin dengan bahan tersebut, maka tanaman cabai yang kita tanam ini akan tahan terhadap serangan jamur, khususnya busuk batang, layu fusarium, dan nantinya setelah berbuah tahan terhadap serangan Anthranoxa. Jadi dalam satu bedengan ini kita menanam satu jalur kawan-kawan. Nah, di tempat kita ini musim hujan sangat deras sekali. Biasanya identik tanaman cabai kalau di musim hujan itu sangat mudah diserang yang namanya penyakit jamur, khususnya penyakit layu. Tetapi di sini bisa dilihat kondisi tanamannya sangat segar bugar, sangat sehat sekali. Daunnya sangat hijau seperti ini. Jadi pertumbuhannya seragam ini kawan-kawan, merata dia. Karena teknik perawatan yang kita lakukan adalah tepat guna dan tepat sasaran. Artinya apa-apa saja yang kita berikan khususnya di musim penghujan. Nah, banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita, Bang, apakah tanaman cabai yang abang tanam ini sudah melakukan pengocoran dengan NPK? Nah, sampai saat ini usianya kurang lebih baru 23 HST kawan-kawan. Jadi di usia 23 HST ini tanamannya sudah sangat luar biasa seperti ini. Karena nutrisi dan air tercukupi. Jadi kalau itu tercukupi, secara otomatis tanaman akan tumbuhnya sangat cepat. Tetapi di balik kesuburan tanaman, khususnya di musim penghujan, kita harus hati-hati. Makanya seperti yang sudah saya sampaikan, kita wajib melakukan pengocoran dengan bahan yang super, di mana agar batangnya menjadi kokoh, menjadi kuat, tidak mudah diserang oleh jamur. Sebelum kita melakukan pengocoran hari ini, kita jelaskan dulu sedikit kawan-kawan langkah-langkah perawatan mulai dari awal tanam. Nah, sebelum tanam kita melakukan pengocoran di setiap lubang tanam dengan menggunakan yaitu trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor per lubang tanam ini kurang lebih 100 ml. Nah, setelah melakukan pengocoran baru kita melakukan penanaman. Kemudian di usia 5 hari, 10 hari, 15 hari, sampai 20 hari, kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan yaitu asam amino premino, kita mix dengan ultradap. Jadi asam aminonya kita memakai 30 ml, sedangkan ultradapnya kita memakai 3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Jadi 1 tangki semprot yang kita gunakan takarannya 14 liter, yaitu tangki manual. Bisa juga
lakukan dengan melakukan pengocoran manual dengan takaran 20 liter air, itu sama saja ukurannya kawan-kawan. Jadi tetap asam amino kita menggunakan 30 ml, Ultradap 3 sendok makan. Itu sudah cukup. Dan untuk mengendalikan yang namanya jamur, kita juga melakukan penyepraian interval 5 hari sekali, itu dengan menggunakan Copper WP. Jadi Copper WP ini sangat bagus sekali untuk mencegah jamur, karena Copper WP salah satu fungsinya, apalagi di musim penghujan, itu identik curah hujan itu sangat deras dan menyebabkan keasaman pada daun. Jadi dengan menyeprai dengan Copper WP, itu daun tanaman akan terlindungi daripada sifat asam air hujan tersebut, sehingga jamur tidak mudah menyerang. Sedangkan untuk mengendalikan keriting daun, karena kalau tanaman cabai itu identik dengan hama dan penyakit. Nah khususnya walaupun di musim hujan tidak separah di musim kemarau. Kalau di musim kemarau itu dominan menyerang tungau dan trip yang menyebabkan keriting serta virus Gemini. Tetapi di musim penghujan yang dominan adalah serangan jamur. Tetapi kita tetap harus waspada juga kawan-kawan. Kita juga melakukan penyepraian di usia 10 hari, kemudian di usia 15 hari kita sudah melakukan penyepraian dengan menggunakan insektisida, yaitu kita menggunakan Apidor. Jadi kita campur atau kita mix dengan Copper WP. Jadi dengan demikian maka daun tanaman tetap mulus seperti ini, tidak keriting kawan-kawan. Jadi pencegahan itu tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi pertumbuhannya cukup bagus di sini, seragam, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, air tercukupi, nutrisi tercukupi, sehingga tanaman cabai tumbuh dengan sehat atau dengan maksimal. Hari ini kita akan menjawab juga kawan-kawan pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua mengenai masalah dasaran pupuk untuk tanaman cabai ini. Nah, kita menggunakan pupuk kandang kotoran ayam kawan-kawan di bedengan ini. Kita tebar langsung setelah bedengan kita buat setengah jadi, kita tebar kotoran ayam tanpa sekam. Setelah itu kita tebar juga namanya Pertipos. Jadi untuk lahan ini kita tidak menggunakan yaitu kapur dolomit. Nah setelah kita tebar kotoran ayam dan Pertipos, kita cangkul secara merata, kemudian kita buat bedengan jadi, kemudian tutup mulsa. Dan maksud kami, maaf, setelah kita tebar kotoran ayam, Pertipos, kita siram dengan menggunakan E4. Karena kalau menggunakan kotoran ayam harus difermentasi. Nah kebetulan di lahan ini kita menggunakan kotoran ayam tanpa fermentasi. Jadi kita melakukan fermentasi di lahan langsung. Nah itu kuncinya. Jadi pada dasarnya kalau kita menggunakan kotoran ayam ataupun kompos, itu identik dengan serangan jamur. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini maka kita menyiram dengan E4. Dan kita diamkan lahan ini setelah ditutup mulsa kurang lebih 30 hari. Jadi dengan pendiaman cukup lama, maka kotoran ayam itu tidak identik dengan jamur atau tanaman tidak mudah diserang oleh jamur karena sudah terlindungi dengan E4. Dan di samping itu, sebelum melakukan penanaman seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita kocor lagi dengan trichoderma, asam humat dan karbon. Jadi double perlindungannya, makanya tanaman tumbuh maksimal seperti ini. Nah inilah bahan wajib yang harus kita berikan pada tanaman cabai kawan-kawan. Baik itu di musim kemarau maupun di musim hujan. Ini nutrisi ini yaitu kalsium, boron ini sangat penting sekali peranannya di dalam keberhasilan budidaya tanaman cabai. Jadi dengan memberikan kalsium seperti yang sudah saya sampaikan tadi, batang akan menjadi keras dan terutama tanaman akan antibodinya itu tahan terhadap serangan jamur. Nah dosis yang kita pakai untuk kalsiumnya itu kita memakai Kalbopit, kita memakai ini takarannya kurang lebih 10 liter nih kawan-kawan. Karena ini musim penghujan kita memakai dosis agak lebih kawan-kawan, yaitu 3 sendok makan untuk 10 liter air. 1, 2, 3. Kita aduk dulu. Kita memakai satu jenis saja, yaitu kalsium saja. Kita tidak campur atau kita tidak mix dengan bahan lain apapun. Baik itu dengan pupuk NPK ataupun dengan fungisida. Kita cukup memakai ini saja. Ini sebagai perlindungan
atau antibodi tanaman terhadap jamur, kawan-kawan. Jika sudah tercampur merata dengan air seperti ini, maka kita akan melakukan pengocoran. Nah, dosisnya ini kurang lebih tempatnya atau alat kocornya yaitu 100 ml. Jadi kita kocor langsung per lubang tanam seperti ini, sangat simpel sekali. Kita langsung kocor di pangkal batangnya. Nah, ini tidak berbahaya, justru ini menguatkan daripada batang terhadap serangan jamur. Sangat simpel, kawan-kawan. Jadi ini merupakan hal wajib seperti yang sudah saya sampaikan tadi, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Jadi interval pengocoran sebaiknya dilakukan seminggu sekali atau 7 hari sekali. Karena di musim penghujan itu jamur sangat rentan sekali atau sangat dominan menyerang tanaman cabai. Nah, seperti ini. Dan ini kalbopit yaitu kalsium ini bisa dilakukan dengan cara sistem kocor dan spray. Jadi kita kocor dan spray, dengan demikian maka perlindungan double dari atas dan dari bawah. Seperti ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat agar kita sukses dalam budidaya tanaman cabai, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.